Selamat datang di Radio Aktif di episode ketiga, masih di cerita tentang tim 84. Di episode kedua, kamu telah mendengarkan tentang cerita yang isinya itu kehebatan Luna dalam melakukan tembakan melawan monster makhluk monyet dada abu-abu. Di sana di episode kedua kamu dapat mendengarkan bagaimana Luna dapat mengalahkan beberapa monyet yang mendekat dan mengejar mobil jelajahnya. Tapi karena ada satu hal, yaitu Raja Monyet muncul dan peluru yang disiapkan Deva itu kebetulan habis, maka situasinya mulai panik. Namun untungnya ada ketua Tony yang sudah bersiap. Nah, di episode ketiga ini akan ditunjukkan bagaimana Tony mengalahkan Raja Monyet tersebut. Seperti apa ceritanya? Langsung saja dengarkan. Siang itu udara hutan seakan terobek saat tubuh Tony melesat bebas keluar dari pintu belakang mobil. Sol sepatu Neo V1 yang dipakainya menyembuhkan pendaran cahaya biru terang, memberikan cahaya dorong hidrolik yang kuat hingga ia melayang tinggi dalam hutan. Tepat di atas Raja Monyet setinggi 5 meter itu. Sambil melayang di udara, Tony mengayunkan pedang hitamnya dengan kedua tangan. Sret! Mata pisau campuran intan murni itu mengoyak dalam-dalam lengan kanan sang Raja Monyet. Makhluk besar itu melolong kesakitan. Suaranya menggelegar, membuat dedaunan di sekitar hutan rontok berjatuhan. Merasa terancam, sang Raja Monyet mengayunkan tangan kirinya yang sebesar batang pohon menghantam telak ke arah posisi Tony di bawah. Namun, Tony bergerak lebih cepat. Dengan bantuan pegas sepatu teknologi di kakinya, ia melompat mundur, hinggap di batang pohon besar dan posisinya langsung menempel kokoh di sana selama sedetik. Tanpa membuang waktu, ia kembali memantul tegak lurus, menerjang maju seperti kilat. Tony terus bergerak lincah, melompat dari pohon ke pohon, memantul bolak-balik, sambil terus menyabetkan pedangnya hingga tubuh besar makhluk itu penuh dengan luka goresan dalam. Di seberang jalan, mobil jelajah akhirnya berhenti. Dari balik kaca kabin yang aman, Deva duduk santai sambil asik mengunyah keripik kentang dari kantong plastik di tangannya. Wah, dari dulu aku memang paling suka menonton pemandangan ini, ujar Deva enteng dengan mulut penuh makanan. Matanya tidak lepas dari gerakan lincah sang ketua di luar. Luna baru saja turun di atap mobil dan kembali ke kabin dengan dahi berkerut, masih memegangi senapannya. Melihat Luna hanya diam, Deva menoleh dan bertanya, "Kamu tidak berniat membantu Tony?" Luna menggelengkan kepalanya dingin. "Tidak perlu. Anggap saja ini hukuman karena dia malah asik mendekur saat aku kewalahan meminta tolong menghadapi kawanan monyet tadi." Di arah pertempuran, sang Raja Monyet mulai lemas. Tanah di sekitarnya mulai basah oleh cairan merah pekat. Melihat momentum itu, Tony mengambil ancang-ancang terakhir di atas dahan pohon raksasa. Sepasang mata menatap fokus, mengunci lurus ke arah leher targetnya. Hush! Dengan satu sentakan kuat dari sepatu Neo V1, Tony melesat melintasi udara seperti garis hitam yang mematikan. Pedang intannya menebas rapi. Detik berikutnya, tubuh raksasa sang Raja Monyet ambruk ke tanah dengan suara dentuman keras. Disusul bagian kepala yang menggelinding jatuh di atas rerumputan hutan. Pertarungan selesai dalam hitungan menit.
Tony akhirnya menghela nafas panjang sambil menyeka tetesan keringat di dahinya. Ia menyatrungkan kembali pedang hitamnya, lalu berjalan santai melewati bangkai raksasa yang baru saja ditumbangkannya. Dengan langkah ringan, ia melangkah menuju mobil jelajah yang terparkir di jalur hutan. Brak! Pintu baja bagian belakang mobil mendesing terbuka, lalu tertutup rapat begitu Tony melompat masuk ke dalam kabin. Pemuda itu langsung berkaca pinggang, menatap Deva dan Luna dengan senyum lebar yang sedikit dipaksakan agar terlihat sekeren mungkin. "Bagaimana? Keren banget kan?" tanya Tony, menaik turunkan alisnya penuh percaya diri. "Keren banget, Ton. Gerakan memantulmu tadi benar-benar mirip pahlawan di film fiksi," puji Deva antusias dari kursi kemudinya, sambil memberikan acungan jempol tinggi-tinggi. Namun, atmosfer keren yang baru saja dibangun Tony mendadak runtuh ketika saat sebuah suara aneh terdengar dari perutnya. Kruyuk, kruyuk. Suara lengkingan lapar itu berbunyi sangat nyaring di dalam kabin yang sunyi. Tony langsung tersenyum canggung sambil menggaruk tengkuknya. Luna yang sedang menaruh senapannya di rak senjata melirik ke arah Tony, lalu berkali menatap jam digital di dinding kabin. "Sepertinya sudah waktunya makan siang," kata Luna datar, sambil membalik badan dan melangkah menuju rak atas tempat peralatan dapur disimpan. "Biar aku yang masak." Mendengar kalimat terakhir Luna, Deva dan Tony mendadak membeku. Sedetik kemudian, seperti sudah dikomando oleh insting bertahan hidup yang luar biasa tinggi, kedua pemuda itu langsung bergerak secepat kilat. Set, grep. Deva memutar tubuh dari kursi kemudi, langsung menyambar gagang teflon di rak tengah sebelum tangan Luna sempat menyentuhnya. Di saat yang sama, Tony melesat maju menggunakan sisa daya sepatu Neo V1-nya, langsung meraup seluruh bahan makanan dari rak paling atas dan memeluknya erat-erat, seperti sedang melindungi harta karun berharga. Luna menghentikan langkahnya, menatap kedua temannya dengan tatapan heran sekaligus sebal. "Kalian ini kenapa sih? Setiap kali aku mau masak, kalian selalu bertingkah aneh seperti ini." "Tenang Luna, kamu tinggal duduk manis saja," sahut Tony dengan nada suara yang agak panik, sambil buru-buru menyodorkan bahan makanan ke arah Deva. "Biar urusan dapur diserahkan pada ahlinya. Padahal aku mau bikin sup ayam hari ini," potong Luna. Wajahnya tampak sangat polos. "Kalian pasti suka kan?" Mendengar kata sup ayam, Deva dan Tony mendadak menahan mual yang semakin bergejolak di dalam perut mereka saat memori kelam beberapa minggu lalu mendadak berputar kembali. "Kamu tidak ingat saat terakhir kali kami makan sup ayam buatanmu? Aku dan Deva hampir masuk rumah sakit," kata Tony mengingatkan dengan sisa-sisa terasa ngeri. Luna melipat kedua tangannya di dada, sedikit cemberut. "Itu kemarin karena kurang garam." Tony dan Deva saling pandang seolah mereka tahu pikiran masing-masing. Di dalam kepala mereka, jeritan protes yang sama langsung menggema. Kurang garam. Padahal ayamnya masih mentah. Lalu Luna memasukkan sayur hutan yang aneh yang dia bilang bawang hutan. Sampai-sampai kuah supnya berubah warna menjadi kehitaman. Demi keselamatan lambung dan nyawa tim, Tony dan Deva mengangguk kompak dalam diam. Mulai detik ini, kendali dapur harus sepenuhnya direbut oleh Deva. Akhirnya Luna mengalah,
Kendali dapur mobil jelajah sepenuhnya jatuh ke tangan Deva. Dengan gerakan lincah yang terbiasa, pemuda gembul itu mulai mengayunkan teflon di atas kompor portable. Aroma gudeg margarin, bawang merah, dan kecap manis langsung menguat, memenuhi setiap sudut kabin dan sukses membuat cacing di perut Tony semakin berdemo anarkis. Tidak butuh waktu lama, sampai 3 piring nasi goreng hangat yang mengepul wangi tersaji. Mereka bertiga pun mengambil posisi makan yang sudah menjadi kebiasaan. Deva tetap duduk di kursi kemudi, menikmati suapan pertama sambil menyandarkan punggung. Tony duduk di kursi penumpang, tepat di samping Deva, menyendok nasi gorengnya dengan sangat lahap dan brutal setelah terkuras energinya dalam pertarungan tadi. Sementara Luna memilih duduk tenang di kursi baris kedua, tepat di belakang punggung Tony. Gila, Dev. Kalau soal urusan masak-memasak, kamu memang rajanya. Puji Tony dengan mulut yang masih penuh dengan nasi. Ini baru makanan manusia. Deva hanya terkekeh bangga sambil terus mengunyah bagiannya. Suasana di dalam kabin mendadak damai, hanya menyisakan dentingan sendok yang beradu dengan piring baja. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Luna yang baru saja menyelesaikan suapan ketiganya tiba-tiba menatap piringnya dengan seksama, seolah sedang memikirkan sebuah inovasi besar. Nasi goreng ini sebenarnya sudah lumayan enak, cetus Luna polos. Suaranya terdengar begitu datar dari baris belakang. Tapi, kalau dikasih bumbu kacang sama disiram selai coklat di atasnya, pasti rasanya jauh lebih kaya dan nikmat. Detik itu juga, Tony dan Deva serentak tersendak hebat. Tony bahkan sampai terbatuk-batuk hingga beberapa butir nasi melesat keluar dari mulutnya. Sementara Deva langsung buru-buru menyambar botol air mineral di dashboard depan dengan wajah yang mendadak memerah menahan perih di tenggorokannya. Mereka berdua kompak menoleh ke belakang dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa horor yang luar biasa. Menyadari bahwa selera lidah penembak jitu mereka ternyata jauh lebih berbahaya daripada monster terkuat di hutan sekalipun. Setelah kehebohan tersedak itu mereda, suasana kabin berangsur-angsur kembali tenang. Selesai menikmati makan siang mereka yang penuh drama, Luna beranjak dari kursinya untuk mencuci peralatan masak dan piring-piring kotor di wastafel kecil sudut kabin. Suara gemericik air beradu dengan denting piring baja menjadi satu-satunya bunyi yang menemani perjalanan mereka selanjutnya. Mobil jelajah kembali menderu. Rodanya yang besar membelah jalanan tanah dan semak belukar, menembus sisa-sisa hutan yang semakin lebat. Di kursi depan, Tony fokus menatap layar navigasi digital yang menyala tak terang. Jari-jarinya sesekali mengetuk layar, memastikan posisi mereka tetap berada di jalur yang benar menuju titik koordinat desa Batu Jati sesuai peta digital. Waktu bergulir cepat. Tanpa terasa, sang surya mulai tenggelam di ufuk barat. Sinar matahari siang yang terik perlahan meredup, menyisakan pancaran cahaya kemerahan yang remang-remang dan suram di antara sela-sela pepohonan tinggi. Seiring dengan datangnya senja, udara di dalam maupun di luar kabin mendadak terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun dari puncak-puncak pohon, menyelimuti permukaan jalan di depan mereka dan membatasi jarak pandang. Atmosfer hutan yang tadinya bising oleh suara serangga, kini mendadak berubah menjadi sangat sunyi, seolah seluruh alam sedang menahan nafas. Deva, pelankan kecepatannya, bisik Tony tiba-tiba. Matanya menyipit, menembus kabut
di balik kaca depan. Menurut peta digital, kita sudah sampai di pintu masuk desa. Deva mengangguk pelan, melepaskan injakan gasnya dan membiarkan mobil meluncur pelan tanpa suara. Mereka bertiga terdiam, merasakan perubahan suasana yang mendadak mencekam. Suatu yang buruk pernah terjadi di tempat ini, dan kini rahasia kelam itu berada tepat di hadapan mereka. Rem hidrolik mobil jelajah mendesis pelan saat Deva menghentikan kendaraan sepenuhnya. Di bawah sisa cahaya matahari senja yang merah temaram, mereka bertiga melangkah turun dari kabin. Namun, begitu kaki mereka menapak di tanah, langkah mereka langsung terkunci. Deva, Tony, dan Luna terpaku, memandangi hamparan pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak syok. Desa Batu Jati sudah hancur terlebur. Namun, ini bukan kehancuran biasa seperti akibat ledakan bom atau amukan monster raksasa pada umumnya. Kondisi desa ini benar-benar tidak wajar dan mengerikan. Puluhan rumah panggung dari kayu dan bangunan beton di sana masih berdiri, namun terlihat terkikis habis dengan pola lubang-lubang melingkar yang sangat rapi. Tiang-tiang kayu raksasa penyangga rumah tampak bolong-bolong keteropos, mirip seperti kayu yang habis digerogoti oleh koloni rayap, namun dalam skala yang jauh lebih masif dan raksasa. Luna berjalan mendekati salah satu dinding bangunan beton yang tersisa. Ia menyipitkan mata, mengamati pola cekungan besar yang membekas di sana. Dinding semen tebal itu tampak putus dan rompal, membentuk sebuah pola lingkaran rahang yang berdiameter hampir 2 meter. Ini bukan bekas hantaman atau cakar, bisik Luna, jemarinya meraba pinggiran beton yang meleleh. Ini seperti bekas gigitan. Kamu benar, Luna, sahut Deva dengan suara yang mendadak bergetar hebat. Ia berlutut di tanah, menunjuk pilar beton yang tampak hancur berongga dan meleleh akibat zat kimia beracun. Lihat ini, permukaan betonnya melepuh parah. Ada sisa lendir cairan asam pekat yang sudah mengering di sekitarnya. Makhluk yang melakukan ini bisa mengunyah dan mencerna semen dengan mudah. Atmosfer di dalam desa itu terasa mati. Yang membuat bulu kuduk mereka semakin merinding adalah kesunyiannya. Tidak ada satupun bangkai manusia atau hewan yang tersisa di tempat itu. Seolah-olah seluruh isi desa telah ditelan dan dicerna habis tanpa menyisakan sepotong tulang pun. Tony mencengkram erat gagang pedangnya, sementara pandangan matanya menyapu kegelapan kabut yang mulai menyelimuti reruntuhan bangunan desa. Monster apapun yang melakukan ini, ukurannya pasti tidak masuk akal, memiliki jumlah yang sangat banyak, dan tingkat ancamannya jauh lebih mengerikan dari kawanan monyet dada abu-abu yang mereka lawan tadi siang. Itulah cerita kali ini di episode ketiga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang lain. Semoga ceritanya menyenangkan dan membuatmu terhibur. Jika ada kritik atau saran bisa diketik di komentar. Sekali lagi terima kasih dan nantikan juga episode selanjutnya. Dan jika memang mau memberi saran ya bisa ketik di komentar. Terakhir, sampai jumpa.